Selain mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa di bulan Ramadan memiliki tujuan mulia lainnya loh, teman hati. Hal tersebut antara lain untuk menguatkan rasa empati dan saling berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, serta meningkatkan disiplin diri dalam pola hidup dan kesehatan. Dilansir dari kompas.com, berpuasa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah mencegah peradangan kronis yang dapat meningkatkan resiko penyakit serius seperti kanker dan penyakit jantung. Meningkatkan sistem metabolisme tubuh sehingga berat badan teman hati menjadi terjaga. Dan dalam berpuasa dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Akan tetapi, masih ada yang mempertanyakan kesehatan berpuasa bagi penderita lambung seperti MAH dan GERD. Bagaimana Islam menilai ibadah puasa bagi orang yang menderita sebuah penyakit kronis? Adakah jenis penyakit yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa? Atau adakah penyakit yang sebenarnya bisa sembuh karena berpuasa? Saksikan penjelasan dari sisi religi dan kesehatan di Kalam Hati Ramadan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di program Religi Kompas TV, Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, sudah hadir bersama kita di studio itu Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yang pastinya kita juga mengucapkan rasa syukur kita ya, Alhamdulillah karena kita sudah diberi nikmat sehat untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa kita di hari ini. Nah, tema kita kali ini kita akan membahas mengenai puasa halau penyakit. Kita buka dengan artikel dulu ya, teman hati. Berbagai puasa dapat tingkatkan imunitas tubuh. Dr. Vivin Maryam, spesialis penyakit dalam mengatakan tidak perlu khawatir puasa dapat menurunkan imunitas tubuh. Sebaliknya, puasa adalah proses mengistirahatkan organ, terutama organ pencernaan dan regenerasi sel yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hal tersebut penting untuk pertahanan tubuh terhadap berbagai jenis virus atau kuman penyakit. Tentunya dengan asupan gizi seimbang selama berpuasa dan istirahat yang cukup. Masya Allah, jadi sebenarnya kita tuh nggak ada alasan loh untuk kita tuh takut berpuasa kalau puasa kita ini akan menurunkan imun tubuh kita, ya kan? Karena ternyata tadi dokter juga mengatakan kalau memang baik, benar aturannya, maka puasa ini justru dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan sudah banyak juga loh ternyata penelitian yang mengungkapkan bahwa manfaat puasa bagi kesehatan ini salah satunya adalah dapat mencegah penyakit. Coba bayangkan nih. Nah sekarang saya mau bertanya dari sudut pandang Islam itu seperti apa sih memandang puasa buat kesehatan fisik kita ini. Langsung aja kita sama Ustadz Erik ya. Ustadz Erik, ya. Tadi kita lihat artikel ya Pak Ustadz ya. Jadi artikel itu mengatakan bahwa sebenarnya kita nggak perlu takut puasa gitu ya. Karena puasa itu ternyata bisa menaikkan imun tubuh. Karena sekarang kan lagi menjadi isu nih kan. Karena puasa di tengah pandemik takutnya imun turun. Nah gimana nih Pak Ustadz dalam sudut pandang Islam sendiri? Nah begini ya. Sebetulnya kalau kita lihat ketika puasa itu diwajibkan ya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan jelas diperintahkan wajib kita berpuasa. Karena sebagaimana orang yang terdahulu berpuasa agar supaya kita ini nanti menjadi takwa. Nah, artinya dulu ketika ayat ini turun ya di tahun kedua hijrah ketika Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah hijrah, di tahun keduanya Rasulullah ini turun ayat. Ini orang-orang muslim tuh bingung. Karena apa? Karena turun diperintahkan di bulan Ramadan, di bulan yang paling panas Ramadan itu. Artinya Ramadan itu sebetulnya memang bulan yang membakar ya. Saking panasnya itu terasa membakar. Jadi bukankah pada saat itu juga banyak kekhawatiran bahwa yang namanya tadinya puasa saum itu Senin Kemis misalnya ya, saum itu bukan yang setiap hari, tiba-tiba harus saum setiap hari wajib dan di bulan yang panas sekali terik membara, kan khawatir pasti semuanya. Pasti. Nah, tetapi ketika kita pahami ini yang memerintahkan Allah, Allah yang sebetulnya membuat segala sesuatu, yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu kan, yang artinya
tubuh kita diciptakan oleh Allah, Ya. alam ini diciptakan oleh Allah, penyakit-penyakit tidak mungkin ada kecuali atas izin Allah, kan begitu. Betul. Apakah kita tidak yakin terhadap itu semuanya bahwa Allah yang menjaga kita? Betul. Gitu. Nah, ini pemahaman secara keimanannya. Makanya kenapa yang datang dari Allah sami'na wa ata'na. Menurut keyakinan kita bahwa kalau kita menjalani puasa ini bahkan di tengah pandemi, itu insya Allah pasti Allah akan memberikan yang namanya perlindungan kepada kita, memberikan kekuatan dan lain-lain. Dan ternyata benar kalau kita lihat secara logika aja. Ketika kita makan dan minum teratur, itu akan membuat kita jauh lebih sehat. Ya. Ketika kita istirahatnya teratur juga, itu akan jauh lebih. Walaupun cuma sedikit istirahatnya ya, tetapi teratur loh. Jamnya jelas ya. Jamnya jelas, polanya kan ya. ini tertib sekali. Dengan puasa ini kita itu justru tertib sekali, makannya teratur. Tidurnya juga teratur gitu. Segala sesuatunya teratur. Ini karena apa? Karena bulan Ramadan ini semuanya masuk ke dalam jam-jam yang sudah ditentukan kan Ya. gitu. Nah, inilah yang membuat sesungguhnya justru kita ini secara life cycle-nya menjadi lebih sehat sebetulnya. Orang yang punya penyakit mah nanti bisa ditanya ya ke dokter ya. Ya. Orang yang berpenyakit mah justru ketika dia berpuasa sebulan penuh ya teratur, insya Allah malah jadi sembuh. Ya. Itu pun yang saya alami gitu. Jadi saya punya penyakit mah, ketika kemudian memang sudah teratur puasa, bahkan puasa sunah-sunahnya, dan insya Allah mah itu kemudian menjadi tidak kambuh. Gitu. Tidak kambuh ya. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya ketakutan-ketakutan yang ada di diri kita nih sebagai manusia ini sebenarnya tidak menjadi sebuah akhirnya membuat kita tidak berpuasa ya gitu ya. Betul. Karena aku sih yang ambil satu poin sih Ustadz tadi mengatakan bahwa intinya yakin dulu aja deh, iman dulu gitu ya. Betul. Nggak mungkin Allah memerintahkan kita nih hambanya untuk berpuasa kalau lebih banyak mudaratnya gitu kan, intinya gitu ya. Kan Allah itu maha menyayangi ya, Rahman Rahim, sayang sekali sama kita. Otomatis apapun yang diperintahkan oleh Allah itu untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi Allah itu tidak memberatkan kita. Ya, Allah tidak pernah memberatkan kita, apalagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah kasih segala sesuatu yang memberatkan. Pasti kita itu bisa semuanya. Nah, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Itu pun minan nar, orang yang dilepaskan dari api neraka, orang yang kemudian diampuni oleh Allah. Otomatis dengan jalan apa? Dengan jalan saum, berpuasa. Artinya puasa ini ketika kita masuk yakin menjalankan puasa, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar supaya kita sebetulnya lulus puasanya semuanya. Kan begitu. Ya. Jadi intinya memang sebetulnya keyakinan di dalam diri ya, Iman, gitu ya. betul. Dan tadi kan Pak Ustadz juga mengatakan bahwa untuk fisik ini sebenarnya jauh lebih bagus ya. Tapi benar ya kalau masuknya logika, karena manusia tuh apa-apa berpikirnya logika ya gitu ya. Betul. Jadi kalau sampai sekarang nih misalnya nih teman-teman yang ada di rumah masih merasa takut bahwa puasa itu dapat menurunkan imunitas tubuh, yakin deh bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Dan biasanya nih malah dengan pengalaman Pak Ustadz sendiri ya, ada beberapa penyakit justru dengan kita berpuasa itu bisa mengurangi gejala dari penyakit itu sendiri. Jadi intinya bismillah ya, kita pasti bisa menjalankan ibadah puasa kita kali ini. Menjalani Ramadan bukan hanya puasa untuk menahan lapar dan juga haus nih atau makan dan minum aja, tapi kita juga harus puasa hawa nafsu. Ini yang kayaknya agak PR ya, agak berat gitu untuk menahan yang namanya melawan hawa nafsu ini ya. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Kira-kira gimana caranya biar saya dan juga teman-teman di rumah ya tahu nih kalau misalnya kita bisa menghalau penyakit hati ini. Karena kan kita tahu ya Pak Ustadz ya, kalau hati kita bersih ya kan, jiwa kita bersih, jasmani kita pun menjadi sehat dan kita tidak mudah terserang dengan yang namanya penyakit. Benar kan ya Pak Ustadz ya? Betul, karena kan yang ada di pikiran nyambung nih ke badan nyambung kita semua. ya. Iya. Gimana nih Pak Ustadz? Menarik sekali ya. Jadi yang namanya saum atau puasa itu punya banyak dimensi, ya, bukan hanya permasalahan jasadiah, tetapi juga ruhiyahnya gitu ya. Bagaimana tadi penyakit hati. Nah, kalau kita pahami begini, yang namanya asyam, ya, saum atau asyam itu, ini sebetulnya sesuatu yang mengendalikan. Yang kita harus lakukan itu mengendalikan apa yang kita kendalikan. Yang kita kendalikan itu hawa nafsu tadi, hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kalau kita pahami itu dia itu sebetulnya ingin terpuaskan terus. Yang namanya nafsu itu ingin terpuaskan, dia liar dan ingin terpuaskan gitu. Jadi kalau misalnya kita dikendalikan oleh nafsu, kita ini akan tersiksa, akan terpenjara oleh nafsu tersebut. Jadi kita
Nafsu makan harus dipuaskan dengan makan. Nafsu ingin mendapat jabatan harus terpuaskan. Nafsu ingin harta, nafsu ingin semuanya. Itu harus terpuaskan. Nah karenanya dengan saum, kita justru yang mengendalikan nafsu. Kita mengendalikan nafsu. Nafsu itu kita di mana kita tempatkan dan di mana dia bisa kita puaskan. Nah karenanya kalau kita lihat dalam surat Yusuf sebutkan innan nafsa la amaratin bisu illa marhimar rabbi. Jadi sesungguhnya yang namanya nafsu itu ada yang disebut nafsu amarah, nafsu yang membawa kita kepada segala sesuatu keburukan. Jadi kalau kita ya, kalau bahasa Indonesia agak lain, nafsu amarah itu nafsu yang marah-marah gitu ya. Padahal semua nafsu yang membawa keburukan itu disebutnya masuk dalam golongan nafsu amarah. Gitu. Makanya inna nafsa la amaratin bisu. Yang namanya nafsu amarah itu pasti membawa kita kepada sesuatu yang buruk aja. Nah, itu namanya nafsu amarah. Nah, tetapi illa marhim rabbi, tetapi ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi artinya jangan nyalahin nafsu. Nafsu itu fitrah yang sebetulnya Allah berikan kepada kita, yang sebetulnya kalau kita kendalikan itu menjadi baik dan menjadi rahmah, menjadi berkah nafsu itu. Tapi kalau kita dikendalikan oleh nafsu bisa jadi itu kita diterpelesetkan menjadi sesuatu yang mudarat. Misal, sesungguhnya kalau kita makan, kalau nggak pakai nafsu nggak enak banget. Iya, flat aja ya, Ustadz ya. Kita makan nggak pakai nafsu, orang sakit gitu harus makan, tapi nggak ada nafsunya nggak enak banget, tersiksa hambar, hambar gitu ya. Tapi kalau kita nafsu makan, enak banget kan. Nah, artinya ketika kita punya nafsu makan, kita makan itu nikmat sekali. Nah, kalau kita menempatkan nafsu ini pada tempatnya dan proporsional, inilah yang tadi menjadi rahmat. Disinilah sebetulnya kalau kita lihat syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan, bulan yang mentarbiyah kita itu bulan Ramadan. Jadi kita tuh masuk ke dalam seperti training ya, kurikulum Allah di training kita masuk, kita harus lulus dengan apa? Dengan bisa nanti setelah bulan Ramadan itu kita lebih bisa mengendalikan nafsu. Jadi nggak cepat marah-marah. Jadi kalau marah pun menempatkannya harus proporsional dan pada tempatnya. Jadi nggak kemudian aneh kan gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, segala sesuatu yang buruk kita tinggalkan gitu. Itu bisa terjadi kalau misalnya kita itu masuk ke dalam tadi bagaimana mengendalikan nafsu yang sesungguhnya. Nah, kalau mengendalikan nafsu insya Allah tuh dengan itu semuanya kita masuk ke dalam keikhlasan. Dengan ikhlas penyakit hati bisa lewat semuanya. Aduh, tarik nafas dulu ya. Soalnya penyakit hati itu datangnya kapan aja dan gak diundang gitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita bisa mengontrol itu kan kuncinya. Karenanya puasa ini sebagai perisai. Puasa itu sebagai perisai yang kalau seandainya ada sesuatu pikiran buruk, sesuatu pengaruh buruk dan lain-lain, kita beristighfar dan memohon perlindungan Allah karena kita sedang puasa. Kita nggak mau puasa kita itu berkurang pahalanya karena hal-hal tersebut. Nah, itu dia yang paling benarnya tuh teman Kalam Hati. Jadi di mana kita berpuasa bukan hanya untuk menahan rasa lapar dan haus saja, tapi kita harus menahan nih, yaitu hawa nafsu kita, dan semoga Allah mudahkan ya agar kita bisa menahan hawa nafsu kita sehingga pahala kita di Ramadan kali ini insya Allah bisa full ya Pak Ustadz bisa ya. Full. Amin. Jangan cuma puasa cuma pengen kurus doang. Itu beda lagi ya. Beda lagi. Tapi pengen mendekatkan diri kepada Allah. Iya. itu udah mulai ngaco ya. Tapi nanti kita bahas ya. Nah, kalau menurut teman Kalam Hati sendiri gimana nih? Benar nggak sih kalau ternyata nih puasa itu bisa menyembuhkan penyakit mah atau asam lambung? Nah, kita dengar yuk apa jawaban mereka. Ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman hati. Kali ini saya mau tanyain teman hati yang ada di sini. Apakah puasa bisa nyembuhin asam lambung apa enggak sih? Penasaran jawabannya? Yuk kita simak. Puasa bisa nyembuhin asam lambung atau mah nggak sih? Bisa, asal tetap sahur ya. Nggak sih? Harusnya bisa ya, karena kan kalau setiap puasa tuh kita kan makannya tuh teratur ya, kayak pas buka puasa atau pas sahur. Jadi harusnya sih cocok buat yang kena asam lambung ya. Nggak sih? Kalau menurut aku sih bisa ya, karena kan kalau kita puasa kan makannya jauh lebih teratur, jadi kerja si lambungnya tuh nggak terlalu berat sih dibandingin hari biasa. Bisa sih, karena kalau untuk puasa sendiri kan memang kita jadinya lebih teratur ya kalau untuk makan, jadi nggak kayak sembarangan gitu loh, jadi lebih mengatur kinerja lambung aja sama pencernaan gitu sih. Menurut aku sih bisa, soalnya kan makannya jadi teratur. Terus kalau buka puasa juga kita makanan yang sehat-sehat kan, jarang jajan kan kalau puasa.
Itu dia jawaban teman hati di sekitar sini. Kira-kira menurut dokter sama Ustadz di studio gimana ya? Ayo kita tanya langsung. Nah, jawabannya banyak kan tuh. Kalau aku pribadi nih, karena kebetulan aku juga punya mah nih ya, Pak Ustadz ya. Kalau aku sih alhamdulillah, mahnya kalau menurut aku lebih baik dan nggak kambuh di bulan Ramadan. Mungkin itu salah satu hikmahnya ya, karena mungkin kita pola makan dan pola minum kita juga teratur gitu ya. Nah, teman hati akan segera bergabung bersama kita, yaitu Ustadz Dr. Agus Rahmadi. Nah, nanti beliau akan membahas dari segi kesehatannya. Dan yang pastinya kita akan membahas tema tentang puasa. Apakah benar puasa ini menghalau penyakit? Tentunya dari segi kesehatan. Ya, sudah bergabung bersama kita Dr. Agus Rahmadi, dan sebelum kita ngobrol dengan beliau, kita simak dulu yuk artikel berikut ini. Sarapan sereal cegah hipertensi. Sereal yang kaya serat termasuk dalam salah satu menu sarapan terbaik karena khasiatnya untuk kesehatan. Tidak hanya baik untuk pencernaan dan jantung, ternyata sereal utuh juga bermanfaat mengendalikan hipertensi. Dengan kandungan magnesium dan potasium di dalamnya, sereal bermanfaat untuk jantung, pembuluh darah, dan metabolisme glukosa dalam tubuh. Wah, ternyata banyak sekali ya, banyak hal-hal baik kalau kita mengkonsumsi sereal nih. Selain mencegah penyakit, sereal ini juga bisa menahan lebih lama lagi, apa coba? Lapar. Bener nggak nih dok? Nah, kalau udah bisa menahan lapar lebih lama, ini kayaknya bagus nih dikonsumsi saat kita mau berpuasa. Oke, gimana nih dokter nih? Iya, jadi begini Mbak Intan, memang menarik nih bicara tentang serat ya. Serat itu ternyata ketika di bulan Ramadan itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena serat itu mampu menahan air. Maka itu kenapa ketika sahur itu perbanyaklah serat. Tujuannya biar apa? Air tidak mudah los. Maka itu kalau bisa itu ketika sayur tuh banyak ke serat, sayur, buah gitu. Daripada yang mengandung minyak misalnya. Karena kalau mengandung minyak nanti kan nggak bisa bercampur sama air, dia los dia. Nah, maka itu serat itu bisa mempertahankan kadar air di dalam tubuh itu lebih stabil. Maka itu serat menjadi suatu hal yang cukup penting. Jadi kita mau berpuasa ini bagus banget ya kalau misalnya kita pada saat sahur terutama ya. Pada Betul. saat sahur kita makan sereal atau sesuatu yang mengandung serat banyak gitu ya dok ya. Ditambah lagi pada bulan Ramadan sering sembelit tuh. Iya betul. Nah, maka itu unsur serat menjadi penting. Supaya Saya pikir lancar karena- buang air besar. Ya. Oke, jadi bukan karena asupannya yang sedikit ya. Iya, karena memang kan kebanyakan ketika kita berbuka atau sahur, kadang-kadang masyarakat kita sedikit sekali makan serat, sangat sedikit. Apalagi anak-anak ya. Berbuka gorengan. Goreng. Sama bumbu kacang, ketahuan deh. Jadi kita harus mengutamakan yang banyak serat ya, Iya, karena bisa betul. mengatasi sembelit ya diantara Iya, seperti mengatasi itu ya. sembelit, kemudian juga bisa menahan air lebih lama di dalam pencernaan kita. Terus juga bagus untuk orang-orang yang diabetes gitu ya kan, karena menghambat penyerapan glukosa. Dan tadi juga cukup bagus tuh bicara mencegah hipertensi ya kan, karena memang kandungan kalium. Serat itu juga mungkin di dalamnya juga ada kandungan kalium yang ternyata berperan penting dalam mengontrol tensi. Oke. Nah, orang yang darah tinggi kan karena kebanyakan natrium. Buang natriumnya, batasi natriumnya, tapi perbanyak kalium. Nah, di sereal itu mungkin mengandung kalium cukup tinggi. Maka itu bagus sekali untuk penderita hipertensi. Wah, ini jadi penting bagi kita ya, bahwa memang kita harus berbuka makan dengan makanan halal dan baik ya, Iya. baik untuk kesehatan kita juga. Nah dokter, tadi aku udah bahas sama Ustadz ya, bahwa ternyata puasa ini bagus banget, baik dari untuk menghalau penyakit fisik maupun penyakit hati ya. Asal kita tahu bagaimana caranya gitu kan. Tapi dok, aku mau tanya dulu deh, ada nggak sih penyakit-penyakit tertentu yang akhirnya tidak diperbolehkan untuk berpuasa dok? Iya, memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus waspada ketika berpuasa. Misalnya kasus wanita hamil dengan hiperemesis gravidarum. Apa itu? Mual yang berlebihan. Oh iya iya. Nah, itu kalau nyium dikit mual. Itu saya dok, langsung kebayang tuh kan. Nah itu ya udah nggak boleh puasa itu karena beresiko Iya, gitu ya. Atau orang yang mengalami dehidrasi berat, misalnya diare yang terus-menerus. Ini kalau dipaksakan puasa bisa Bahaya ya? lewat gitu kan. Maka itu tuh tidak boleh untuk berpuasa. Atau orang yang menjalani pengobatan, misalnya cuci darah. Ya itu juga resiko gitu ya. Jadi memang ada beberapa kasus yang memang ini dilarang untuk berpuasa karena mengancam jiwa, dikhawatirkan kalau diteruskan. Maka itu sebaiknya konsultasikan ke dokternya untuk memastikan ini aman atau tidak.
Ya. Dan kita menyerahkan segala sesuatu kan kepada ahlinya gitu Betul, kan. setuju. Karena kalau ditanya ke ustadz ya nggak ngerti kan. Betul, Berarti betul. harus tanya ke ahlinya nih. Ini Betul. bahaya nggak nih kondisi seperti itu? Benar, terutama bagi mereka yang memang mempunyai penyakit tertentu ya. Betul. Jadi jangan misalnya kita asal-asalan akhirnya malah membahayakan. Intinya seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Oke, nah dokter, kemudian ada nggak sih penyakit yang mungkin akhirnya justru terjaga nih, atau mungkin bisa tersembuhkan ketika kita melakukan puasa secara rutin, terutama puasa bulan Ramadan ini, dok? Nah ini menarik sekali. Saya tuh jadinya banyak belajar lagi nih, Mbak Intan. Jadi ternyata puasa ini luar biasa, sangat luar biasa. Salah satu yang saya cukup menarik itu adalah ketika saya membaca tentang kasus diabetes tuh. Ternyata puasa itu akan menyebabkan si sel penerima insulin itu menjadi lebih sensitif. Selama ini kan orang yang diabetes itu kan sensitivitas terhadap insulin di selnya itu tidak sensitif. Karena dibikin lapar, jadi sensitif dia. Masya Allah. Jadi bagus sekali untuk orang-orang diabetes sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir nih pada penderita diabetes ketika bulan Ramadan. Karena ternyata ini sangat bagus. Justru Satu, puasa bagus ya? Bagus sekali, ternyata bagus sekali. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin di tingkat reseptor, ini bahasa kedokterannya, gitu ya. Jadi insulinnya jadi lebih sensitif dalam mensikapi insulin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga cukup menarik. Ternyata menurunkan kadar LDL, kolesterol buruk. Ya, maka itu kenapa ada penelitian itu cukup menarik juga ketika membandingkan orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, dilihat kadar kolesterol LDL atau kolesterol buruknya, low density lipid. Ternyata bagus sekali nih. Jadi para pemirsa mungkin ya yang pengen apa ya, biar bagus ini kolesterolnya, puasa. Puasa ya jawabannya. Nah, itu yang kedua. Dan yang terbaru lagi di luar biasa, ketika saya membaca lagi itu sebuah jurnal cukup menarik, puasa meningkatkan imun. Puasa meningkatkan imun. Apalagi di masa pandemi seperti ini nih, penting sekali ini. Jadi nggak usah khawatir. Jadi terjawab ya. Jadi terjawab nih, sama Ustadz terjawab, sama dokter terjawab bahwa puasa ini adalah sesuatu yang justru menyehatkan tubuh kita. Bahkan tadi dokter mengatakan bahwa bisa meningkatkan imun kita. Dan kalau tadi Pak Ustadz bilang bahwa nggak mungkin Allah itu memerintahkan suatu perintah kepada hambanya, kalau itu ternyata lebih banyak mudaratnya, seperti itu ya. Iya. Jadi kita semakin yakin nih dok. Iya, harus yakin lah. Iya, Perintah iya, Allah itu tidak mungkin menzolimi lah. Jadi apa-apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Baik. Dan tidak mungkin merugikan. Baik, Gitu ya. Jadi kita sebagai umat Islam ya harus sami'na wa ata'na. Sami'na wa ta'na, betul sekali. Dokter mau tanya lagi dong, tadi juga saya udah ngobrol juga sama Ustadz nih. Kan kebetulan saya punya mah, Ustadz juga punya ya tadi katanya ya. Betul. Tapi Masya Allah nih ketika di bulan puasa, mah ini justru tidak kambuh gitu kan. Sementara kalau yang nggak di bulan puasa kok sering banget kambuhnya ya. Ini ada korelasinya nggak sih kalau dari segi medisnya? Iya, jadi begini, salah satu faktor pemicu mah itu adalah meningkatnya asam lambung. Nah, asam lambung itu ternyata dipengaruhi oleh kondisi pikiran kita. Yang disebut dengan stres. Iya, the power of mindset. Ternyata Ramadan itu timbul perasaan bahagia. Kenapa? Ketika berbuka itu kan bahagia sekali itu. Orang yang lagi pengen berbuka itu, waduh, kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis ya Ustadz ya, kenikmatan orang berpuasa itu adalah ketika berbuka dan bertemu dengan Rabb-nya gitu kan. Jadi luar biasa itu. Jadi perasaan bahagia ketika menjalani Ramadan, kemudian bertemu berbuka bersama dengan keluarga. Maka itu kenapa Ramadan itu bisa mengaktifasi hormon endorfin. Apa itu hormon kebahagiaan? Harapannya asam lambung juga tidak keluar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, istirahat. Istirahat ini. Jadi lambung itu kan kerja mulu. Sekarang sesuatu yang rusak dipaksa kerja, ya tambah rusak. Nah, diistirahatkan itu lambung. Nah, ketika istirahat diharapkannya dia bisa regenerasi, memperbaiki dirinya. Jadi aspek asam lambung yang keluar tidak terlalu banyak, aspek kesempatan si lambung itu untuk regenerasi. Maka itu sebenarnya bagi penderita mah dicoba saja, dicoba. Kalau memang nyaman gitu ya, teruskan. Tapi kalau memang kondisi mahnya yang kronis atau yang ketika muncul kondisi yang akut, sudah lama akut misalnya, nah itu juga harus tidak boleh diteruskan. Jadi kalau memang nyaman, teruskan. Bahkan ada beberapa pasien saya yang ternyata dengan berpuasa hasilnya bagus. Betul.
Begitu. Jadi Itu memang tergantung kondisi juga sebenarnya. Tetap kita harus lihat kondisi lagi ya, Betul. tapi kalau basicnya dari ilmu kedokteran sebenarnya sih nggak masalah ya dok ya kalau kita Harusnya tidak menjalankan bermasalah. puasa ya. seperti itu ya. Betul. Kemudian ada nggak sih dok apa saran dari dokter gitu sahur baiknya makan apa terkait fisik ya, karena kan kita tahu bahwa kita justru harus maksimal nih fisiknya gitu kan untuk di bulan Ramadan ini. Iya, sama tadi tuh saya juga memperjelas tuh bagi orang yang punya mah hati-hati ketika buka. Nah, apa nih hati-hatinya kenapa nih dok? Kadang-kadang nih buka nih mohon maaf nih ya. Udah dingin misalnya es gitu ya. Tambah gorengan plus cabe gitu. Betul. Kena semua nih langsung ngumpet deh. Terus kemudian makanan yang bersantan. Itu kan beberapa makanan yang memicu asam lambung keluar dalam jumlah yang banyak. Ditambah lagi perut yang kosong dipaksa mekar dalam waktu yang cepat. Oh itu bahaya sekali. Jadi lambungnya jadi mekar gitu. Bahasa kita namanya over distensi. Makanya kenapa ketika berbuka makan secukupnya dulu. Buka secukupnya dulu kurma misalnya. 3 butir atau 5 butir, 7 butir. Minum air putih, sholat dulu. Jangan menunda sholat. Ini sering terjadi nih Ustadz nih. Buka bersama, sholatnya ikut belakangan. Bukan hanya belakangan, sholatnya di zaman itu akhir. Karena kesibukan Bahaya buka. ya, dari segi agamanya bablas, dari segi kesehatannya juga nggak baik gitu Nah ya. itu maka itu sebenarnya yang bikin rusak itu sebenarnya adalah kondisi ketika dia berbuka yang tidak benar pada orang-orang yang mah. Waduh. Padahal kalau dia berbuka dengan benar, lambungnya aman tuh orang-orang yang punya sakit mah. Yang penting berbukanya dengan benar. Iya, Jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu juga akan berdampak tadi over distensi, mekar itu si lambung. Jadi ingat tadi Pak Ustadz ngomong nih ya, bahwa ada kaitannya dengan hawa nafsu ya. Kan nafsu pengen buka puasa tuh semuanya mau dimasukin ya kan, ayo ngaku ya kan. Tapi ternyata ada pola-polanya ya. Ini ya, untuk pemirsa ya nanti lihat ketika mau berbuka, cek sampai di mana hawa nafsu kita. Lihat mejanya. Lihat mejanya. Apakah mejanya sama dengan di hari-hari sebelum Ramadan? Apa misalnya berbeda gitu. Jadi penuh semuanya. Jadi full. Full. Kadang-kadang semua. Jadi semua menunya ada. Iya. Nah, jadi emang kita harus hati-hati ya dok ya kalau gitu ya, dan juga Pak Ustadz ya. Jadi artinya memang kalau kita ingin berbuka, ingin sahur tentunya dengan makanan-makanan yang kita tahu tinggi seratnya, terutama untuk pada saat sahur ya. Iya. Tinggi seratnya, kemudian juga berbuka juga nggak bisa langsung gaspol nih gitu ya. Karena terutama tadi ya lambung ya dok ya. Iya, betul. Lambung kita juga jangan langsung yang tadinya gini tiba-tiba langsung dibuat melebar, ternyata itu justru akan merusak juga gitu ya. Sebenarnya dengan buka sedikit saja, sedikit kurma misalnya, itu dengan waktu kurang lebih ya 15 sampai setengah jam gitu, 15 menit sampai setengah jam, kita akan timbul rasa kenyang sebenarnya. Kita lebih dominan nafsunya benar Ustaz. Apa aja pengen dimakan itu ketika buka gitu kan. Padahal dengan makan sedikit saja, kemudian kita sholat kurma saja, kemudian setelah sholat udah kenyang gitu. Iya, betul. Harusnya Baik, begitu. ini poin yang bagus banget nih dokter nih. Nah tentunya harapannya sih mudah-mudahan di puasa ini kita bisa mendapatkan pahala plus bonus sehat nih buat diri kita ya. Tapi tahu nggak, untuk menghalau penyakit kita juga harus memperhatikan nutrisi untuk tubuh kita. Nah aku izin dulu ya untuk lepas masker nih. Ini dia. Ini loh yang terbaik nutrisinya dan yang pastinya membantu memberikan ekstra energi agar kita siap puasa full. Kok ada gambar kurmanya juga nih? Ini dia istimewanya nih Pak Ustadz. Jadi ini adalah Energen Kurma. Sekarang segala kebaikan kurma tersedia di Energen Kurma. Jadi Masya Allah nih, selain enak ya, tentunya penuh dengan nutrisi dari sereal, dilengkapi dengan susu, telur, dan juga Sigma Fit. Masya Allah. Pak Ustadz, diambil dong, kita coba sama-sama Pak Ayo. Ustadz. Nah pastinya nih, kalau kita minum segelas sereal Energen Kurma ini saat kita sahur dan berbuka puasa, ini akan memberikan ekstra energi agar kita siap untuk puasa full. Nah sekarang saya dan juga Pak Ustadz mau coba minum nih sereal Energen Kurma. Yuk Pak Ustadz yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, enak Rasa banget ya Pak Ustadz ya. Kurmanya kerasa banget nih ya. Wanginya juga wangi kurma banget nih. Enaknya Pak Ustadz ya, kita nggak berhenti nih kayaknya nih Pak Ustadz ya. Masya Enak banget. Allah. Dan lagi ya, Teh Intan,
ini kurma ini kalau kita minum kurma atau makan kurma, bukan cuma dapat enaknya aja, tapi dapat juga pahalanya. Karena Masya sunnah kan. Allah. Oh iya betul. Iya. Iza aftoru ahadukum fal yuftir ala tamrin fa innahu barokah. Jadi kalau kalian itu berbuka, kata Rasulullah SAW, itu minum atau makan kurma. Karena apa? Karena di situ ada berkah. Tuh, jadi bukan cuma dapat enaknya, tapi dapat juga pahalanya. Bener banget. Alhamdulillah ini enak banget loh. Manisnya juga manis kurma. Yuk sekarang kita minum segelas sereal Energen Kurma saat kita sahur dan juga saat berbuka puasa. Berikan ekstra energi agar siap puasa full. Insya Allah. Pak Ustadz minum lagi Pak Ustadz. Ayo. Kalau yang beginian bisa lebih dari 1-2 gelas kalau saya. Anak-anak pasti suka nih Pak Ustadz. Iya insya Allah ya. Kita pakai dulu nih maskernya lagi nih Pak Ustadz. Teman hati, tayangan berikut bisa menjadi inspirasi sajian Ramadan untuk keluarga di rumah. Bahannya mudah, enak, dan sehat nih menunya. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati? Nah, saya Yasir Nenek Ama kali ini mengajak teman hati semuanya untuk memasak untuk bisa jadi menu di bulan suci Ramadan ini. Nah, saat ini saya ditemani oleh Chef Susanto dari Poolside Restoran Grand Hyatt Jakarta. Kenapa tempat ini yang dipilih? Karena di sini tempatnya itu cocok banget untuk ngabuburit. Selain nuansanya outdoor dan juga instagramable ya. Dan menu-menu yang disediakan apalagi di bulan suci Ramadan ini ada menu spesial Ramadan, iftar Ramadan yang disediakan di Poolside Restoran ini ya. Salah satunya yang akan kita masak hari ini nih. Apa itu menunya? Nasi goreng dengan nasi merah. Oke, bumbu-bumbunya sudah ada, bahannya sudah ada, saatnya kita memasak. Masukin, kita masukkan garlicnya. Saya bantuin aja nih teman hati. Dan nanti pastinya pas saat buka puasa kita nikmati menu ini. Langsung masukkan nasinya? Masukin nasinya. Ya. Semuanya, Chef? Ya, semuanya. Spesialnya apa, Chef? Spesialnya kita ada half chicken yang enak, yang tadi pakai sesam supi juga udah, garam merica. Oke. Sorry, ayamnya dulu. Ayamnya dulu. Ini ayam direbus ya, pakai kuah vegetable, vegetable stock. Saya nanti bantuin makan aja, Chef. Ya. Saya bantu ya. Secukupnya. Dan juga garamnya juga secukupnya. Lalu terakhir masukkan daun bawang. Daun bawang. Ya. Kita masukkan daun bawang. Lagi? Agak banyak ya, saya suka daun bawang soalnya. Oke. Masukkan daun bawangnya sesuai selera ya? Sesuai selera. Nasi gorengnya udah matang, saatnya kita plating nih. Kita pakai daun kemangi. Spesial Indonesia. Spesial Indonesia. Alhamdulillah masakan kita beres juga. Ini dia nasi goreng spesial dari Poolside Restoran Grand Hyatt Jakarta. Chef Susanto buat menunya ini, semoga menunya ini bisa dipraktekkan oleh teman hati di rumah untuk salah satu alternatif menu di bulan suci Ramadan ini. Saya Yasir Renama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh enak banget ya, lihat tadi tuh nasi goreng merah, terus udah gitu juga ada sayurannya, ada telur-telur yang disuir-suir. Aduh ini sehat nggak sih dok? Sehat ya nasi goreng? Sehat, yang penting nggak berlebihan. Nah, iya. Dokter ini kan pakai beras merah nih. Iya. Sehat ya dok ya, kita langsung gitu. Iya, beras merah itu kan bisa mengurangi kandungan glukosa masuk ke dalam tubuh sebenarnya. Ya. Jadi itu salah satu cara supaya kita mengurangi karbo, ya. Karena memang indeks glikemiknya yang kita perhatikan. Nah, beras merah itu memang relatif lebih sedikit menghasilkan karbo dibandingkan dengan beras biasa.
Ya, teman hati bisa mengirimkan pertanyaan lewat media sosial @dikalamhati. Dan kali ini kita sudah ada satu pertanyaan yang akan kita bacakan dari teman hati dan langsung akan dijawab oleh Ustadz atau dokter ya yang terkait pertanyaannya ya. Oke, ini dia pertanyaannya nih. Jika tidak puasa Ramadan karena sakit, apakah boleh membayarnya dengan fidyah atau ada syarat tertentu hutang puasa Ramadan bisa dibayar dengan fidyah? Ada syarat-syaratnya enggak atau bisa langsung aja fidyah aja gitu? Gimana Ustadz? Ini memang harus dilihat dulu ya. Memang kan di dalam ayatnya disebutkan pemakaman minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang kemudian dia sakit ya, maridun aw ala safarin, atau dia dalam keadaan safar, bepergian, dia itu faidahu bisa mengganti min ayamin ukhor di hari yang lain. Jadi sebetulnya puasa ini wajib diganti dengan puasa. Wajib. Jadi gini, orang sakit, ya, maridon itu orang yang marid itu sakit. Nah, tetapi ketika dia nanti sembuh di luar bulan Ramadan, dia harus mengganti dengan puasa, gitu. Dia sedang bepergian, safar, boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa. Tapi dia harus mengganti wajib dengan apa? Dengan berpuasa juga lagi di hari yang lain di luar bulan Ramadan, kan begitu. Ya. Nah, kecualinya apa? Orang yang kemudian sakit dan tidak bisa mengganti dengan puasa. Misal, kalau seorang wanita yang hamil, kan hamil mah tidak 1 bulan, tapi 9 bulan misalnya kan. Kemudian dalam kondisi hamil dia itu kemudian ragu terhadap kondisi bayinya dan kondisi kesehatan dirinya. Jadi boleh ragu terhadap kondisi bayinya atau kondisi kesehatan dirinya, dia boleh menggantinya dengan fidyah. Jadi tidak perlu berpuasa. Atau yang nifas misalnya. Atau yang memang ketika sakit, ya misalnya ikhwan juga laki-laki sakit, kemudian ketika setelahnya memang tidak bisa lagi berpuasa, sakit-sakit tertentu, ya yang menurut dokter itu boleh mengganti dengan fidyah. Jadi sesungguhnya puasa Ramadan wajib diganti dengan puasa Ramadan kecuali tadi, gitu kondisi-kondisi tertentu tadi boleh dibayar dengan fidyah. Jadi ada kondisi-kondisinya ya. Misalnya sehat, ayo bayar puasa di hari yang lain. Enggak, saya mau fidyah aja. Enggak bisa. Harus kalau misalnya dia mampu puasa. Ada jadi berlipat ganda ya, terus harus diganti, terus harus diganti. Dia harus kemudian wajib penggantian dengan puasa. Kalau dia memang mampu berpuasa. Tapi ketika di hari yang lain itu dia tidak mampu berpuasa gitu ya, yang karena tadi kondisi-kondisi, baru dia bisa bayar fidyah. Nah, ada lagi yang bertanya begini, biasanya dikembangkan pertanyaannya. Ustadz, saya bayar fidyah juga, tapi juga mau puasa juga, silahkan. Jadi sodakoh itu yang namanya fidyahnya, gitu loh. Jadi puasanya sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan bulan Ramadan, fidyahnya dia masih mau, boleh, tetapi itu fidyahnya masuk ke dalam sodakoh amalannya. Jadi double ya? Double, insya Allah. Jadi ada begitu. Amal kebaikan sendiri ya akhirnya ya? Kalau nggak mau bayar puasa wajib dengan puasa lagi, nggak mau bayar fidyah juga, itu kebangetan. Iya bener ya. Tapi sakitnya sakit apa juga nih? Nah baru aku mau nanya nih sama dokter, sakit apa sih dok yang kita akhirnya nggak boleh berpuasa sepanjang umur, tahun kan? gitu. Ya akhirnya. Iya, jadi gini dulu nih, tadi cukup menarik itu ya. Jadi kondisi sakit itu kan harus diganti. Tapi sakitnya apa dulu? Betul. Kalau sakitnya panu kan nggak mungkin diganti. Itu dia. Jadi harus jenis penyakitnya dulu, penyakit yang memang dia tidak bisa menjalankan puasa. Betul. Jangan tiba-tiba, aduh ini sakit ini ya, gitu. Apa tadi bisul gitu. Tiba-tiba nggak puasa kan? Karena kadang-kadang orang suka meremehkan Ustaz. Aduh, kayak sakit perut sedikit, ada nggak puasa lah. Padahal sebenarnya dia sanggup, bahkan bisa menjadi obat harus. Sayangnya begini ya dok ya, pemirsa masih paham begini. Puasa Ramadan itu sebetulnya tidak tergantikan. Karena apa? Karena bulan Ramadan inilah bulan yang berlipat ganda pahalanya. Jadi kalau dia ganti di luar bulan Ramadan, itu kan berarti bulannya sudah bukan bulan Ramadan. Tidak ada yang namanya malam Lailatul Qadar, tidak ada yang namanya ini kan kehilangan banyak momen ya. Sayang sekali, makanya sebisa mungkin jaga kesehatan. Nah, makanya dengan yang tadi tuntunannya tuh makan yang berserat dan lain-lain, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Rugilah berkali-kali lipat kalau kita sakit di bulan Ramadan. Nah dokter, penyakit apa sih dok yang memang kita tuh nggak boleh berpuasa sepanjang tahun gitu dok?
Ada case-case tertentu Iya, kah? contoh pada kasus gagal ginjal tadi. Gagal ginjal yang dia mengharuskan harus cuci darah seminggu 2 kali. Itu kondisinya sangat lemah. Atau orang yang sudah tergantung Berbahaya dengan ya, Dok, ya? insulin, iya, itu juga bahaya juga. Tergantung yang udah insulin ya? Nah, itu juga repot juga, harus diwaspadai juga, ya kan. Tapi kayak gagal ginjal itu kan harus ada rutin dia, seminggu 2 kali seumur hidupnya. Nah, itu juga harus diberikan misalnya karena ketidaksanggupan dia untuk berpuasa, misalnya seperti itu. Iya. Ya. Tapi kalau beribadahnya dia tetap bisa maksimal ya untuk sholatnya. Sholat itu kan bisa sambil duduk, Iya, sambil maksudnya. tidur kayak begitu. Hanya puasanya yang mungkin dia tidak bisa betul. lakukan ya. Iya. Nah, jadi benar sih kata dokter sama kata Pak Ustadz tadi. Makanya ini saatnya kita justru menjaga kesehatan kita ya. Dengan makan, dengan makanan yang halal dan juga baik. Kemudian juga berbuka dengan makanan yang halal dan juga baik. Dan ingat, ditahan nafsunya gitu ya. Jangan semua langsung mau aja dimakan, nanti ujung-ujungnya belum sampai ke 30 hari puasa, kita ada sakit. Nah, jangan sampai ya kayak gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang ke dokter sendiri atau ke Pak Ustadz nih, ada nggak sih yang harus dilakukan biar kita nih yang punya penyakit atau dokter ya, yang punya penyakit tertentu nih tapi masih bisa puasa agar nggak kambuh nih, mungkin ada tipsnya nggak sih dokter? Iya, jadi begini intinya, puasa itu sebenarnya adalah ajang kebahagiaan kita. Saya tuh kalau menyambut Ramadan tuh bahagia. Karena bisa buka puasa bersama, sholat tarawih bersama kalau nggak masa pandemi, gitu ya. Harusnya bisa semua penyakit itu yang penyakit-penyakit yang bukan yang kronis ya, itu seharusnya bisa diperbaiki. Misalnya kayak penyakit kolesterol itu sangat bagus dengan berpuasa. Penyakit diabetes bagus juga dengan berpuasa, gitu kan ya. Atau penyakit-penyakit obesitas. Nah, ini kesempatan ini. Harusnya di bulan Ramadan itu kesempatan untuk nurunin berat badan harusnya. Dan harusnya di bulan Ramadan itu uangnya harusnya utuh, Ustaz. Nah. Karena makan 3 kali jadi 2 kali kan. Enggak kok Dok, kalau masalah uang ya, bulan Ramadan malah belanjanya berlebih. Nah itu, karena kelebihan makan. Perempuan yang paling... Karena kelebihan makan, Ustaz. Coba kalau makannya seperti biasa kan 3 kali jadi 2 kali, harusnya kan berkurang. Itu gitu bagus dokter bilang, kuncinya adalah harusnya puasa itu membuat kita berat badan turun dan hemat. Jadi kalau berat badannya naik kemudian gak hemat, ini ada yang salah nih. Karena gini, makanan setiap hari jadi pengen spesial. Nah, gimana tuh? Beli terus. Nah, itu ini semua. Karena nafsu kita, Ustaz. Betul. Akhirnya berlebihan dia makannya dilengkapi lebih banyak daripada biasanya. Padahal ketika lapar, ini cukup menarik nih. Ketika lapar dan kenyang. Ketika lapar, itu makan nggak enaknya jadi enak. Betul. Tetapi ketika kenyang, Ustaz, itu makan seenak apapun tetap aja nggak enak. Iya. Jadi kuncinya di lapar, Ustaz. Ada ini, pepatahnya itu khairul idam al-ju' katanya. Jadi menu yang terbaik itu ketika kita lapar. Apapun jadi enak. Iya. Jadi nikmat ya kayaknya ya. Makanan menu yang terbaik itu ketika kita rasa lapar. Betul. Kalau kita udah lapar, apa aja di depan ini, waduh enak banget gitu kan. Sederhana aja udah enak. Iya baik, jadi terjawab ya kalau misalnya kita tidak berpuasa karena sakit dan kalau setelah Ramadan ini kita sudah sehat, maka kita wajib untuk membayar puasa itu. Kita nggak boleh membayar fidyah nih. Tapi kalaupun misalnya kita mau puasa diganti, fidyah juga mau bayar, itu boleh ya. Jadinya sedekah kita kalau tadi Pak Ustadz bilang seperti itu. Namun kalau misalnya memang ada case-case tertentu, tadi dokter katakan yang memang tidak bisa berpuasa, maka tentunya itu boleh untuk membayar fidyah. Seperti itu ya, Dokter Rian juga Pak Ustadz ya. Baiklah, jadi kita makin memahami ya, alhamdulillah. Nah kalau kita saat ini bisa berbuka dan berpuasa bersama keluarga tercinta, ini ada loh teman hati yang ingin menitipkan rindunya nih untuk keluarga tercinta di Indonesia. Karena sudah 2 tahun tidak bisa pulang karena terhalang oleh pandemik ini. Jadi dia titip rindu di Kalam Hati. Ini dia. Bonjour. Bonjour. Assalamualaikum. Namaku Tina. Nama aku Julian. Nah, sekarang kita tinggal di Perancis sejak tahun lalu, tepatnya di mana kota? Kota Paris. Kota Paris. Nah, sejak pandemi, sejak tahun lalu kita nggak bisa pulang ke Indonesia, termasuk juga pas Ramadan tahun lalu ya. Kita Ramadan tahun lalu jadinya pertama kali ngerasain puasa di sini ya. Kita sahur dari jam 4 subuh, buka puasanya jam 9 malam. Sikum ya? 17h.
bisa 17 jam. Lalu bedanya di sini sama di Indonesia jelas beda banget ya. Kalau di jalan-jalan di Perancis bulan puasa kayak biasa aja ya, gak kayak lagi puasa. Orang-orang tetap pergi ke taman, tetap minum-minum, maksudnya tetap makan gitu di taman. Suasananya jelas berbeda. Tahun ini karena masih pandemi dan juga Perancis belum bisa buka terbatas untuk perjalanan, jadi kita lagi-lagi gak bisa mudik ke Indonesia. Melalui program Kalam Hati, kita mau bilang apa? Titip rindu untuk keluarga besar Wardanda dan Ibu Paris di Indonesia. Ya, jadi buat Uwa, paman, bule, tante, sepupu, ponakan, sahabat, semua yang ada di Indonesia, sekaligus kita mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa segera ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ini menjadi doa kita bersama ya, agar yang jauh di sana bisa segera berkumpul lagi bersama keluarga, tentunya keluarga-keluarga tercinta dengan teman-teman tersayang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sudah di akhir acara. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz dan juga dokter atas waktunya. Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Semoga tausiah dari Pak Ustadz dan juga ilmu dari dokter bisa menjadi manfaat bukan hanya buat kami yang ada di sini, tapi juga buat teman-teman yang ada di rumah semuanya ya. Dan tentunya tidak lupa kita tutup Kalam Hati dengan doa agar lebih berkah lagi. Silakan untuk Ustadz Erik. Baik, mari pemirsa semua kita berdoa, kita satukan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah subhana malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaqulu salam fa inna rabbana bisalam wa khinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala jal jalali wal ikhram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin.